Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Bajuri 1 halaman 195 paling bawah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi, dan bolehlah bahwa mengikuti oleh orang merdeka dengan hamba. Boleh mengikuti oleh orang merdeka dengan hamba, boleh dan sah. Budak jadi imam, orang merdeka jadi makmum boleh. Wal balighu bil murahiki, balighu antah kepada hurru. Dan bolehlah bahwa mengikuti oleh orang balik bil murahik, dengan murahik. Murahik anak kecil yang sudah mumaid. Anak kecil sudah mumaid, sudah bisa membedakan mana bersih mana kotor. Sah juga, walaupun yang lebih utama yang balik yang jadi imam kan. Tapi anak kecil murahik jadi imam juga boleh. Sahlah oleh mengikuti si balik dengan murahik. Balik, murahik itu anak kecil yang sudah mumaid tapi belum balik. Asrah misalkan jadi imam kan boleh. Walaupun yang mengikutinya orang dewasa, apa? Lawan si murahik, ini lawan si murahik. Amma sabiyyu ghairul mumayyidhi fala yasihul iktida'u bihi. Adapun si sabi anak kecil, ghairul mumayyiz, yang tidak mumayyid. Anak kecil yang tidak mumayyid, fala yasihul iktida'u bihi, maka tidak sahlah oleh mengikuti dengannya sabi yang ghairul mumayyid. Si sabi yang belum mumayyid nggak sah oleh mengikuti dengan dia. Kenapa nggak sah? Karena sholat dia sendiri juga nggak sah. Syarat sah sholat kan mumayyid kan. Dia belum mumayyid, belum sah. Nah itu. Wala tasihu qudwatu rajulin bi imra'atin, dan tidak sahlah oleh mengikuti laki-laki dengan perempuan. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, nggak boleh. Kita sholat, kita mengira imam laki-laki, ternyata perempuan, pasti wajib ulang sholatnya, nggak sah. Wajib i'adah. Begitu juga kita sholat bermakmum kepada seseorang, kita mengira dia muslim, ternyata dia kafir, pura-pura masuk Islam kan. Nah, wajib mengqadha sholatnya. Kayak di Aceh dulu pernah kan Senok Hokronya jadi imam lama dia. Dia pura-pura masuk Islam, orientalis Belanda. Namanya Senok Hokronya. Pura-pura masuk Islam. Jadi imam lama. Nah, jadi orang yang sholat di belakangnya harus qadha.
Tidak salah oleh kedua rajulin oleh mengikuti laki-laki bi imratin dengan perempuan. Wala bi khunsa, tidak pula dengan khunsa muskilin, bi khunsa muskilin, dengan khunsa yang muskil. Laki-laki makmum, imamnya khunsa. Khunsa ini orang yang punya dua jenis kelamin. Laki-laki iya, perempuan iya. Kadang lebih cenderung ke laki-laki, kadang lebih cenderung ke perempuan. Kenapa nggak boleh laki-laki ngikuti khunsa? Takut nanti dia perempuan. Kalau laki-laki oke lah kan? Tapi karena ada kemungkinan tadi makanya nggak boleh. Tidak sah mengikuti laki-laki dengan perempuan, tidak pula dengan khunsa yang muskil. Wala khunsa muskilin bi imra'atin, tidak sah pula oleh mengikuti si khunsa muskil dengan perempuan. Khunsa mengikuti perempuan nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir khunsa ini dia lebih cenderung kepada laki-laki, sama dengan laki-laki mengikuti perempuan kan? Nggak boleh. Tapi kalau perempuan mengikuti khunsa boleh. Andaikan khunsa itu perempuan, makmumnya juga perempuan. Andaikan dia laki-laki udah pas kan? Perempuan ngikut laki-laki. Tidak salah oleh mengikuti laki-laki dengan perempuan, tidak pula dengan khunsa, wala bi khunsa atah kepada bi imra'atin. Wala bi khunsa muskilin, wala khunsa muskilin, wala khunsa muskilun ini. Khunsa muskilin. Khunsa muskilin ini atah kepada rajulin. Tidak salah oleh ngikut khunsa muskil bi imra'atin dengan perempuan, wala bi muskilin, tidak pula dengan semuskil. Khunsa nggak boleh ngikut perempuan, nggak boleh ngikut sesama khunsa. Kenapa? Takut khunsa yang jadi imam kadang perempuan, khunsa yang jadi makmum justru laki-laki kan? Intinya kalau imam laki-laki boleh diikuti oleh semua orang, kalau imamnya perempuan hanya boleh diikuti oleh perempuan. Kalau imamnya khunsa boleh diikuti oleh khunsa, nggak boleh. Boleh diikuti oleh perempuan, hanya oleh perempuan saja juga. Nah itu. Nggak tahu kita khunsa gimana juga kan? Jarang ngelihat. Wala qari'un bi ummiyin, matan. Wala qari'un bi ummiyin, tidak salah oleh qari'in ya. Qari'in bukan qari'un. Qari'in atah kepada rajulin. Qudwatu rajulin, qudwatu qari'in. Dan tidak salah oleh mengikuti si qari bi ummiyin dengan si ummi. Apa makna si qari? Wahwa mayyuhsinul fatihata. Bahwa dianya si qari itu orang yang bagus ia akan bacaan Fatihahnya. Bahwa dianya si qari itu man yuhsinul fatihah, man yang bagus ia akan bacaan Fatihah. Mana bagus fasih, benar huruf-huruf Fatihah yang dia baca. Nggak boleh dia ngikuti dengan si ummi. Ummi orang yang nggak benar Fatihahnya. Nah itu. Apa makna la yajuzu ya di belakang? Oh la tasihu. Ai la yasihu iktidauhu. Karena sudah jauh beliau mengulang lagi biar kita tahu qari'in atah kepada rajulain kan? Artinya la yasihu iktidauhu, tidak salah oleh mengikutinya si qari bi si ummi dengan si ummi. Qari pada dasarnya orang yang baca Quran. Orang baca Quran mau benar atau tidak namanya qari. Qari kan pembaca dari qiraah. Tapi makna di sini qari orang yang baca Fatihah secara benar. Enggak sah mengikuti si ummi. Apa makna si ummi? Enggak dimaknain si ummi ada. Oh ini. Apa itu ummi? Wahwa mayyukhillu biharfin. Bahwa dianya ummi itu siman, orang yukhillu yang mencacati ia, biharfin dengan satu huruf, au tasdidatin atau dengan satu tasdid, minal fatihati dari Fatihah. Ummi man yukhillu dari akhalla, siman yang cacat ia, biharfin dengan satu huruf,
Au tasdidatin atau satu tasdid minal Fatihah dari Fatihah. Ada huruf Fatihah yang dia nggak bisa baca. Atau ada satu tasdid yang dia nggak bisa baca, namanya ummi. Nah. Jadi ummi kan ibu. Kenapa orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis disebut ummi, dinisbahkan kepada ibu? Nah, karena orang ibu yang melahirkan. Katanya ketika kita baru lahir, anak yang baru lahir itu nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Makanya orang yang nggak bisa nulis baca disebut ummi, karena dinisbahkan kepada ibunya. Seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu hubungan ummi dengan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah itu. Seperti orang yang diiyakan na'budu wa iyyaka nasta'in nggak baca waw diiyakan, nggak boleh itu, nggak ada atafnya, nggak boleh. Atau dia nggak baca tasjid di iyyaka, iyyaka ada tasjid, dia nggak baca iyyaka, nggak sah Fatihahnya kah? Atau ha diganti dengan ha, alhamdulillah, nggak boleh, harus ha, alhamdulillah. Atau zal diganti dengan dal, alladina an'amta alaihim, alladi, bukan alladzi, nggak sah. Nah itu si ummi namanya. Kan? Dah. Kemurkaan boleh, ya, kemarahan boleh. Apakah akan melawan engkau, akan ayah engkau, apakah akan ayah engkau, enggak ada ibu engkau. Nah itu. Kemarahan Allah. Dah. Nah itulah antara lainnya. Singkatnya begitu. Summa asyara al-musannifu li syurutil qudwati. Kemudian mengisyarah oleh musannif bagi syarat-syarat qudwah. Kemudian mengisyarah oleh musannif li syurutil qudwati bagi syarat-syarat qudwah. Syarat-syarat mengikuti ya. Mengikuti imam. Ini panjang banget pembahasan di dalam. Saya baca di luar aja. Biqaulihi dengan ucapan yang musannif. Ya. Wa ayyu mawdi'an shalla fil masjidi bi salatil imami fihi ayil masjidi. Siapa yang marah pada Allah? Wa ayyu mawdi'an shalla fil masjidi bi salatil imami fihi ayil masjidi. Wa huwa ayil ma'mumu aliman bi salatihi ayil imami bi musyahadatil ma'mumi lahu aw bi musyahadatihi ba'da saffin ajza'ahu ay kafahu zalika fi sihatil iktida'i bihi. Panjang. Wa ayyu mawdi'in, dan bermula mana saja tempat. Mubtada, khabarnya nanti ajza'a, fi'il jauh. Wa ayyu mawdi'in, bermula mana saja tempat. Shalla yang salat ianya seorang fil masjidi, dalam masjid.
bi sholatil imami fihi dengan sholat imam dalamnya, dalamnya masjid. Bermula mana saja tempat yang sholatnya seorang dalam masjid dengan sholat imam dalamnya masjid. Kita sholat dalam masjid, imam juga dalam masjid. Walaupun jauh banget, imam di mimbar, kita di pintu masjid masuk. Ayu maudi'in, di mana saja tempat. Yang penting imam dan makmum dalam masjid. Dah. Wahwal makmumu alimun wahwa. Huwa kembali ke makmum. Padahal dianya makmum itu alimun, yang tahu dengan sholatnya imam. Sholatihi ail imami, sholatnya imam. Kita sholat dalam masjid, imam dalam masjid. Kita tahu kalau mau mengikuti imam, tahu gerak-gerik imam. Kita tahu gerak-gerik imam. Bahwa dan dianya makmum itu yang tahu dengan sholatnya imam. Bagaimana cara tahu sholatnya imam? Bi musyahadatil ma'mumilahu, dengan melihat si makmum baginya imam. Melihat si makmum baginya imam, kelihatan walaupun jauh. Imam di mimbar, mihrab, kita di pintu masuk, tapi kelihatan. Au bi musyahadatihi ba'da safin, atau dengan melihatnya si makmum akannya si imam buang. Atau dengan melihatnya si makmum akannya si imam tentunya, ba'da safin, bukan. Dengan melihatnya si makmum akan sebahagian saf. Dengan melihatnya si makmum akan sebahagian saf. Sebahagian saf yang ada di belakang imam. Artinya ada 100 saf. Kita saf terakhir. Memang imam nggak kelihatan, tapi kelihatan saf di belakang imam, pasti dia ngikuti gerak imam. Artinya kita tahu gerak imam dari orang di depan kita, tapi bukan imam saf. Ajza'ahu, artinya memadai. Ajza'ahu ay kafahu dzalika, memadai akannya seorang oleh demikian. Demikian melihat imam, demikian melihat saf di belakang imam, demikian dalam satu masjid. Ajza'ahu ay kafahu, mencukupi akannya si makmum oleh demikian fi sihatil iktida'i bihi, dalam sah mengikuti dengannya imam. Dalam sah mengikuti dengannya imam. Syarat 1, malam yataqaddam alaih, selama tidak mendahului ianya si makmum alaihi, di atasnya imam. Selama makmum bukan di depan imam. Kalau makmum di belakang imam, walaupun jarak 1 kilometer dalam masjid, nggak apa-apa. Masjid gede banget, Masjid Istiqlal. Imam di tempat khutbah, kita di pintu masuk. Nggak apa-apa, yang penting imamnya kelihatan gerak-geriknya, atau kelihatan gerak-gerik imam melalui orang di belakang imam. Boleh. Yang penting kita jangan di depan imam. Karena imam untuk diikuti mesti di depan kita. Nah, itu. Atau kita tahu gerak-gerik imam dengan suara imam. Suara imam membesarkan suaranya. Kita tahu Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Boleh juga. Walaupun nggak kelihatan imamnya, kedengaran suaranya juga sama. Sah jamaahnya. Apakah dapat pahala jamaah? Kita sholat berdua doang. Imam di mimbar, kita di pintu masuk. Jamaah sah. Tapi pahala nggak ada. Karena untuk dapat pahala nggak boleh melakukan kemakruhan jamaah. Seperti antara imam dan makmum nggak boleh lebih dari 3 zira, 3 hasta. Ukuran saf normal, kan? Tapi kalau kita menjauh, jamaah tetap sah. Cuma nggak dapat pahala. Kerja nggak ada gaji. Nggak apa-apa buat ngeluarin keringat, kan? Nah itu. Apa yang perlu dierap? Malam selama tidak Mas Daria. Selama tidak mendahului ia. Mas Dariyah Dorfiyah.
malam yataqaddam. Muddata adami taqaddumihi. Takwilnya masdariyah. Masdariyah berarti yataqaddam kita takwil jadi masdar. Dzarfiyah kita takdirkan muddah. Lam kita takdirkan jadi adami. Muddata adami taqaddumihi alaihi. Selama tidak mendahuluinya makmum di atasnya imam. Wadalilu ala zalika dan bermula dalil atas demikian itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Fa in taqaddama alaihi bi'aqibihi. Maka jika mendahului ianya makmum di atasnya imam. Bi'aqibihi dengan tumitnya. Wadalilu ala zalika bermula dalil atas yang demikian Jika mendahului ianya makmum di atasnya imam dengan tumitnya. Tumit kita di depan tumit imam. Allah ya'lamu Fi jihatihi pada jihadnya imam. Lam tan akid salatuhu. Niscaya tidak terakatlah oleh solatnya seseorang. Niscaya tidak sahlah, tidak terakad, tidak terakad. Kalau tidak terakad nggak disebut sah. Begitu takbir nggak dianggap sholat. Nah, itu makna tidak terakad. Kalau batal kan harus sah dulu, baru batal. Ini memang dari awal nggak dianggap sholat. Lam tan akid, tidak terakadlah oleh sholatnya. Ketika dia takbir, dia berdiri depan imam. Tumit lah belakang. Dia agak di depan imam dikit. Itu begitu dia takbir nggak sah. Kalau dia melewati imam, dia berada di arah imam. Beda lagi kalau bukan di arah imam. Nggak apa-apa. Contoh gini. Ini dulu. Jika mendahului oleh si makmum atasnya imam dengan tumitnya. Di arahnya imam. Di arah imam. Tidak terakatlah oleh sholatnya. Artinya kita sholat. Dua-duanya menghadap kiblat. Imam ke sono, kita juga ke sono. Kita berdiri di depan imam. Tumit kita. Tumit ya. Nggak sah. Nggak terakat. Tapi kalau ujung kaki kita melewati ujung kaki imam, kita makmum kaki kita lebih lebar nih. Imam kakinya pendek kan? Tumit kita di belakang tumit imam, cuma ujung kaki kita ke depan lewat, nggak apa-apa. Tuh. Kalau kita di depan imam, tapi bukan arah imam, ini kiblat Ka'bah nih. Ka'bah kan bulat nih, kotak. Imam di sini. Kalau kita sholat di belakang imam, nggak boleh kita di depan imam. Imam di sini, kita sholatnya di sini nggak apa-apa. Ini namanya bukan jihad imam. Kan semua menghadap Ka'bah. Di Ka'bah imam tetap satu kan? Tapi kan keliling. Apakah yang di sana dianggap di depan imam? Enggak di depan imam. Yang nggak boleh di depan imam, yang barisannya di belakang imam. Kalau barisannya di pinggir nggak apa-apa. Walaupun dia di depan imam. Itu surah jihadihi. Nah, itu. Dah. Bayastahilu maka bermula lawannya, maka bayastahilu maka mustahil bihaqi ta'ala pada haknya lawannya itu oleh lawannya itu jahil bodoh ya lawan daripada ibu itu ayat itu lawannya oleh lawannya ya Wala tadurru musawatuhu li imamihi, dan tidak mudaratlah oleh samanya makmum bagi imamnya. Tidak mudaratlah oleh samanya makmum bagi imamnya si makmum. Kita berdiri sejajar dengan imam nggak apa-apa. Tumit sejajar. Nggak apa-apa, tetap sah. Cuma yang baiknya makmum tetap di belakang imam sedikit. Wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan. Dan disunnahkan akan mundurnya makmum an imamihi dari imamnya qalilan sedikit.
hal keadaan sedikit. Disunnahkan akan mundurnya si makmum dari imamnya si makmum hal keadaan mundur sedikit. Sedikit di belakang imam. Ini kalau kita sholat sendiri ya. Kalau sendiri sama imam sejajar, boleh. Lebih bagus lagi mundur sedikit. Apakah ketika kita mundur sedikit dianggap kita berdiri sendiri di saf? Kalau berdiri sendiri di saf kan makruh. Kalau sejajar imam kan berarti saf kita ya udah. Imam saf kita. Oh, nggak apa-apa, mundur sedikit. Walaupun kita mundur sedikit, nggak dianggap kita menyendiri. Wala yasiru bihadzat takhallufi munfaridan anisafi. Tidak jadi ianya si makmum bihadzat takhallufi dengan ini mundur. Tidak jadi ianya si makmum bihadzat takhallufi dengan ini mundur. Itu munfaridan, itu yang sendiri, yang terasing. Yang terasing anisafi dari saf. Enggak dianggap kita menyendiri dari saf, enggak. Munfaridan khobar yasir. Nah, itu. Apa yang perlu diingat? Menyamai. Tidak mudarat oleh menyamainya makmum bagi imamnya. Disunnahkan akan mundurnya si makmum dari imamnya sedikit. Tadur musawat tuh Fa'il zahir. Ayat tasifah bahwa bersifat dia. Ayat tasifah bahwa bersifat dia akan bahwa bersifat dia. Oke, akannya akan bahwa bersifat dia. Bil qadrat dengan kodrat wal irodat dan irodat wal ilmu wal ilmi dan mendengar wasami dan sami dengar wasami dan melihat. Itu sifat-sifat lagi terasi, tapi punya kodrat tak? Tidak. Nah, itu. Oh, belum titik masih sedikit lagi. Nah, itu tadi kan. Fayundabu takhalufu disunnahkan akan mundurnya makmum an imamihi dari imamnya si makmum sedikit. Wala yasiru habihadza. Tidak jadi ianya si makmum dengan ini mundur itu munfaridan yang terasing dari saf. Tidak jadi ia terasing dari saf. Kalau terasing dari saf makruh menghilangkan fadilah jamaah. Tapi dia enggak dianggap terasing dari saf sehingga enggak luput fadilah jamaah. Hatta la yahuzu hingga tidak mendapati ia fadilatul jamaah, hingga tidak mendapati ia akan fadilah jamaah. Tidak jadi ia dengan sebab mundur menjadi terasing dari saf sehingga dia tidak mendapati fadilah jamaah, itu tidak dianggap, tidak dihitung. Artinya dia tetap dapat fadilah jamaah karena tidak terasing dari saf, berarti tetap dapat fadilah jamaah. Ya Allah bersifat kudrat, irodat. Panjang pembahasan ini. Jangan pakai sifat Allah itu sifat sombong. Lanjut. Wa in shallal imamu fil masjidi. Dan jika sholatlah oleh imam dalam masjid. Melihat
imam dalam masjid. Wal ma'mumu kharijal masjidi, dan bermula makmum itu sabit di luar masjid. Dan bermula makmum itu ada di luar masjid, kharijal masjidi. Hala kaunihi, hal keadaan makmum, hala kauni, hal keadaan makmum itu qariban minhu, dekat darinya imam. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid, di lapangan. Bagaimana maksud makmum di luar masjid? Oh, makmum dekat dari imam. Dekat dari imam. Apa makna dekat? Seukuran berapa? Bi'al lam tazid, dengan bahwa tidak lebih. Bi'al lam tazid masafatu ma bainahuma ala salasi mi'ati dhira'in takriban. Dengan bahwa tidak lebihlah oleh jarak antara keduanya imam dan makmum. Dengan bahwa tidak lebihlah oleh jarak ma bainahuma antara imam dan makmum ala salasi, di atas 300 hasta, kata keriban nisbah lebih kurang. Wahwa ail ma'mumu, padahal bermula dianya makmum itu alimun bi sholati, yang tahu dengan sholatnya imam. Walaha ilahunaka, dan tidak ada penghalang di sana. Ai bainal imam wal ma'mum, antara imam dan makmum. Jazal iktida'u, nisya bolehlah oleh mengikuti. Nah, apabila sholatlah oleh imam dalam masjid, makmum di luar masjid, tapi makmum dan imam dekat. Makna dekat, tidak lebih. Jarak antara imam dan makmum, imam yang dalam masjid dan imam di luar masjid, tidak lebih di atas 300 hasta, lebih kurang. Dan makmum itu tahu sholat imam, dan tidak ada penghalang di sana antara imam dan makmum. Nah, sebenarnya jarak yang dihitung bukan antara makmum dan imam, tapi jarak yang dihitung 300 hasta. 300 hasta segini. 300 hasta berarti kalau ini 50 cm berarti 150 meter. Enggak? 2 hasta semeter. Jadi 300 hasta berarti 150 meter. Sebenarnya jarak yang dihitung antara masjid, imam dalam masjid di tempat khutbah, di mihrab. Makmum di luar masjid. Boleh dia ngikut imam selama antara dia dan ujung masjid, pintu masjid utama, tidak lebih dari 150. Bukan hitungannya antara dia dan imam. Itu yang benar, nanti ada di depan. Jadi kritik terhadap di sini. Misalkan masjid luas banget, 1 kilo masjid kan. Jadi kita boleh berdiri di luar masjid 150 meter antara jarak kita dan masjid. Kita berdiri di luar masjid 150 meter. Walaupun imam jauh 1 kilo ke sana di mihrab masjid, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa melihat imam atau tahu gerak-gerik imam dengan suaranya misal. Nah itu. Nanti dijelaskan di depan. Langsung kita perjelas. Jadi aturannya dhamir minhu itu kembali ke masjid, bukan ke imam. Jika sholat oleh imam dalam masjid dan bermula makmum kharijal masjid, di luar masjid. Hala kaunihi, hal keadaan makmum itu qariban, dekat minhu, darinya masjid maksudnya. Bukan dari imam. Karena yang dihitung jarak antara makmum dan akhir masjid, bukan makmum dan imam. Dengan bahwa tidak lebih oleh jarak antara keduanya. Antara keduanya makmum dan masjid aturannya. Tapi nggak apa-apa di sini antara imam dan makmum di atas 300 hasta lebih kurang. Bahwa padahal dianya makmum itu alimun bi sholati, yang tahu dengan sholatnya imam dan tidak ada penghalang di sana. Artinya antara imam dan makmum tidak ada penghalang. Jarak dihitung antara si makmum dan pintu masjid, batas masjid pertama. Dan tidak ada penghalang antara makmum dan imam. Jazal iktida'u, nisya bolehlah oleh mengikuti. Ya, ini kan di depan.
Wa tu'tabarul masafatul madzukuratu min akhiril masjidi. Wa in kana al-imamu wal ma'munu fi ghairil masjidi. Dan diiktibarkan, dihitung akan jarak yang disebutkan tadi. Dihitung akan jarak yang disebutkan min akhiril masjid, dari akhir masjid. Ini masjid. Ini kotak masjid. Di sini mimbar, di sini pintu masjid. Kalau di dalam masjid walaupun jarak banget nggak apa-apa kan tadi kan di atas. Sekarang makmum di luar masjid. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Boleh makmum mengikut imam selama antara makmum dan akhir masjid ini. Antara makmum dan akhir masjid tidak lebih 150 meter. Mau imam di sini, di tengah, di mana terserah. Jadi yang dihitung antara makmum dan masjid, bukan antara makmum dan imam. Waktu tabarul masafatu, dihitung akan jarak yang disebutkan dari akhir masjid. Fa in kana al-imam wal ma'mum, sekalipun adalah imam dan makmum pada bukan masjid. Sekalipun imam dan makmum bukan masjid. Apa itu bukan masjid? Imma fadaan atau binaan. Adakala di lapangan atau di bangunan. Yang penting salah satunya di masjid. Nggak harus imam di masjid nih. Perhatikan lagi. Tadi kita takdirkan imam dalam masjid, makmum di luar. Boleh ikut kalau makmum nggak lebih 150 meter dari masjid kan. Sekarang kita balik nih. Makmum dalam masjid, imam di luar masjid. Boleh juga. Makmum mengikut imam yang di luar masjid. Ketentuannya antara imam dan ujung masjid nggak lebih 150 meter sama. Nah, misalkan ada pintu depan belakang. Nggak ada dinding. Misalkan masjid di depan nggak ada pintunya. Kan ada masjid yang nggak ada pintu. Berdiri aja makmum di sini, imam di sana. Boleh. Fasyartu, maka bermula syarat itu Allah yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati dzira'in. Maka bermula syarat itu bahwa tidak lebih lama. Tidak lebih lama antara keduanya. Keduanya imam dan makmum. Keduanya makmum dan akhir masjid. Imam dan akhir masjid. Maka bermula syarat itu bahwa tidak lebihlah oleh antara keduanya, imam dan makmum. Imam dan makmum maksudnya makmum dan akhir masjid tadi. Siapa yang dalam masjid terserah. Bahwa tidak lebihlah oleh antara keduanya imam dan makmum ala salasi mi'ati dzira'in, di atas 300 hasta. Wa alla yakuna bainahuma hailun, dan bahwa tidak adalah antara keduanya itu penghalang. Enggak ada penghalang aja syaratnya. Ya. Coba ini koma dulu. Coba lihat dulu, ada yang enggak paham. Ini panjang lebar di dalam ini belum sempat kita baca. Masafatu atau musafah? Masafah. Masdar mim. Gimana? Wala haila. Wala haila. La nafi jenis. Wa huwa il ma'mumu aliman bi sholati, dianya makmum itu yang tahu dengan salatnya imam, wala haila, dan tidak ada penghalang. Itu di sana di antara imam dan makmum. La nafi jenis. Hala kaunihi.
jadi apa? Jadi hal. Jadi kariban mau dibilang jadi hal. Hal kan hal, makanya tulisannya hal kan. Jika sholatlah oleh imam dalam masjid, padahal bermula makmum itu di luar masjid. Kariban, misalkan nggak ada hala kaunihi, kariban hal. Hal keadaannya makmum, kan gitu? Hal keadaannya makmum itu yang dekat. Hal keadaan, apa mana hal keadaan? Hala kaunihi, ini udah ditulis. Kalau nggak ditulis kita sebut hal keadaan. Keadaan itulah kauni, hala kauni. Jadi kariban hal. Hal masuk kan? Pada dasarnya hal itu kenapa masuk? Karena khobar kana. Seolah-olah hal itu khobar kana. Hala kaunihi kariban. Kariban di sini jadi khobar kauni. Enggak? Cuma kalau nggak ada hala kaunihi kariban hal masuk dan asal patah. Kenapa hal masuk? Karena hal asalnya kayak khobar kana gitu. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Kalau kita susun Ja'a Zaidun hala kaunihi rakiban, kan gitu. Datanglah si Zaid. Dalam keadaannya si Zaid itu yang menunggang kuda. Jadi rakiban seolah-olah jadi khobar kauni. Nah, itu makanya nasab. Ketika dizahirkan jadi hala kauni. Nah, itu dia. Bacanya tetap kharijal masjid. Ya, gimana cara i'rabnya coba? Wal imamu kharijal masjid. Wal ma'mumu kharijal masjid. Coba i'rab. Marfu. Kharijah. Kharijah zaraf. Zaraf. Mansub kita kediri fi. Kharijah mudhaf majid mudhaf ilaih. Wa jumlatu zarfi muta'alifun bimahdhufin taqdiru ka'imun aw istaqara fi mahalli raf'in mubtada. Wal imamu kharijal masjid. Berumlah imam itu ada ia di luar masjid ya. Kharijah dharaf mansub dan nasab fathah. Kharijah mudhaf masjid mudhaf ilaih. Masjid. Ya. Dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf jadi khabar. Singkatnya begitu. Itamma, ya tamu. Itamma. Itamma, ya tamu. Ya. Iktimam, nah, itu ada masdarnya. Itamma ya tamu iktimam. Amma soalnya. Amma. Radda. Irtadda. Amma. Iktamma kah? Nah, tambah alif dan ta. Amma. Iktamma ya tamu iktimam. Irtadda yartaddu irtidat. Amma menjadi imam, i'tamma menjadi makmum. Ayat tammal huru, bolehlah bahwa menjadi makmum oleh orang merdeka dengan hamba. Cuma kita artikan mengikuti ya. Menjadi makmum, berarti menjadi makmum kan mengikuti. Orang merdeka boleh mengikuti si hamba. Amma sabiyu. Mana tadi? Amma sabiyu, ghairu juga boleh. Ghaira juga boleh. Amma sabiyu. Kalau kita baca ghaira berarti mustasna. Amma sabiyu ghairal mumayyidhi. Ghairu kita baca, jangan ghaira. Kalau kita baca ghairu ada masalah. Karena ghairu kalau dimudhaf dia enggak ma'rifah.
Ghairu dan mislu dia enggak ma'rifah dengan dimudhaf. Makanya sabiyu ma'rifah, ghairu enggak ma'rifah. Kalau kita baca ghairu kita naik kan? Tapi ada juga yang bilang ma'rifah. Jadi ghairu boleh di sini. Pada dasarnya ghairu katanya enggak ma'rifah. Dengan sebab dimudhaf. Kecuali dia dimudhafkan dengan isim yang berlawanan dengan isim sebelumnya. Kayak ghairil maghdub. Nah, di Fatihah gimana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? An'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, di situ ma'rifah katanya. Karena lawan orang yang diberi nikmat, lawannya orang yang dimarah. Di sini amas sabiyu, adapun anak kecil. Anak kecil ada yang mumayyiz, ada yang tidak mumayyiz. Dan dua. Nah, ini kelihatannya lawannya. Jadi ghairu kita mudhaf kepada mumayyiz, jadi ma'rifah. Boleh kita naik kepada asabiyu. Nah. Yasma'u biha, mendengar ia biha dengannya. Yasma'u biha, mendengar ia dengannya. Ya, mendengar ia dengannya. Jadi Mana kita tadi? mendengar atas izin Allah mendengar, kita mendengar Berarti ghairu mudhaf. dengan Allah. Gimana? Ghairu tadi mudhafnya. Mumayyizi mudhahilih. Ya, Allah mendengar, kita Jadi sabiyu mubtada, ghairu naik kepada sabiyu. mendengar, kita bumi. Ya. Kalam tam lagi mujab, wajib nasab. Yang diadakan. Yang diadakan siapa? Untuk manusia kok. Ya, kalau kita baca ghaira boleh enggak? Bisa mendengar. Itu yang Belum sempurna kalam udah ada mustasna. pendengarannya yang dia memberi. Allah. Kamal qaumu ghaira zaidin. Ini seolah-olah kama ghaira zaidin al qaumu kan gitu. Duluan ya. Allah itu itu ini mawjud yang diadakan. Artinya Allah itu ada, wujud yang diadakan. Allah itu khaliq, Bentar. Allah itu pencipta, kita itu yang dicipta. Allah itu wujud. Ghairu bacanya tapi. Biar nggak banyak-banyak takdir ghairu langsung. Kita na'an aja. Ghairu naik kepada sabiyu. Yang ditetapkan atas jalan yang ditetapkan. Wal basaru, dan sifat Karena lawannya ada sabi mumayyiz, ada sabi yang tidak mumayyiz. Jadi ma'rifah. wasifatun, yaitu satu sifat. Wasifatun, satu sifat. Wujudiyatun, yang ada. Wasifatun, yang sedia. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin.